Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dini haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat persaudaraan, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat rezeki, nikmat keluangan waktu, dan nikmat-nikmat lainnya yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita, dan tidak ada ungkapan kecuali kita bersyukur, memuja dan memujinya, dan berterima kasih, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa membayangkan ketika nikmat-nikmat tersebut harus membayar dengan uang yang begitu besar, mungkin tidak mampu kita bayar. Membayar oksigen, udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan begitu banyak nikmat yang gratis yang Allah berikan kepada kita. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, jantung, hati, dan segala isi dalam tubuh kita adalah nikmat yang Allah berikan kepada diri kita yang kita tidak membayarnya, kita tidak membelinya, dan semuanya itu patut kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Kita disuruh juga untuk berselawat karena Nabi kita Muhammad SAW dialah yang membawa kita kepada cahaya terang benderang, dari kegelapan jahiliyah kepada nurul Islam. Dan juga tentu para sahabat dan keluarga yang memperjuangkan hingga kita hari ini bisa menikmati Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya yang dirahmati Allah, kita beberapa hari lagi akan memasuki bulan Ramadan. Tentu kita sudah memiliki suatu persiapan. Bulan Ramadan ada satu dari bulan-bulan yang ada yang memiliki kekhususan, keistimewaan, karena di dalamnya kita diwajibkan berpuasa. Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat ketika bulan Ramadan, mereka betul-betul menyiapkan dirinya untuk beribadah secara maksimal. Tidak hanya ibadah puasa, tapi ibadah sholat tarawih, sholat malam, baca Quran, berzikir, berinfak, sedekah, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya menumpuk dikerjakan di bulan Ramadan ini. Selain memang bulan Ramadan itu diberikan suatu keberkahan, suatu rahmat, satu magfirah dari Allah SWT, juga diberikan peluang-peluang yang besar
kepada kita untuk beribadah dengan mendapatkan balasan dan pahala yang lebih kalau dibandingkan di bulan selain Ramadan. Ibarat kita berjualan, ibarat kita usaha atau dagang. Usaha dan dagang kita di bulan Ramadan itu berlipat kali untungnya. Kalaulah kita memahami begitu janji Nabi kita Muhammad SAW kepada kita yang melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, mungkin kita pun ingin mengambil keuntungan yang besar di bulan Ramadan, meraup keuntungan dan manfaat yang besar di bulan Ramadan sebagai satu investasi kita nanti di akhirat, menanam modal kita nanti di akhirat melalui ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Nabi dan para sahabat apabila sudah menjelang habis bulan Ramadan, beliau dan para sahabat meningkatkan kegiatan iktikaf 10 hari terakhir, berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah, dan itu diikuti dengan berbagai kegiatan-kegiatan ketika iktikaf tersebut. Dan menjelang akhir, para sahabat dan Nabi sedih ketika akan meninggalkan bulan Ramadan. Mungkin agak terbalik dengan sebagian dari kita. Ketika menjelang habis bulan Ramadan, kita bergembira karena akan habisnya bulan Ramadan. Nabi dan para sahabat justru sedih akan meninggalkan bulan Ramadan, dan mereka berdoa, ya Allah, sampaikanlah aku nanti di bulan Ramadan berikutnya. Berikanlah aku hidup dan menikmati bulan Ramadan ke depan. Begitulah para sahabat meninggalkan bulan Ramadan. Berikutnya juga ketika menjelang bulan Ramadan, kita disunahkan juga berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami keberkatan bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami, artinya bawalah kami sampai di bulan Ramadan supaya kami bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sekelumit cerita bagaimana penting dan manfaat dampak positif bulan Ramadan ke dalam diri kita masing-masing. Kalau kita merujuk bagaimana Nabi dan para sahabat mengisi bulan Ramadan, maka kita bisa melihat bagaimana mereka mencapai ketakwaan. Tapi sebaliknya, kalau kita lihat perilaku dan kebiasaan kita di dalam mengisi bulan Ramadan, maka nampaknya ketakwaan mungkin tidak didapatinya. Sebagai contoh, bulan Ramadan berpuasa, iya. Dari mulai sahur hingga berbuka tidak makan, tidak minum, iya. Tapi dalam waktu sahur hingga berbuka, perilakunya ngomongin orang, memfitnah orang, menggibah orang, bahkan melakukan tindakan tidak terpuji, berbohong, berdusta, tidak amanah, tidak tepati janji, marah yang tidak jelas dasar usulnya. Tindakan-tindakan demikian akan merusak ibadah puasa, karena pengendalian hawa nafsu adalah kata kunci dari ibadah puasa. Tidak hanya tidak makan, tidak hanya tidak minum, tapi juga kita tidak menghumbar nafsu. Ngomongin orang juga adalah nafsu. Marah juga nafsu. Iri, dengki, benci, sombong juga adalah nafsu. Dan kemudian banyak nafsu-nafsu lain
yang itu bisa membawa kepada kehidupan yang tidak baik. Oleh karena itu puasa intinya adalah mengendalikan nafsu kita untuk tidak begitu saja disalurkan tanpa kendali. Pengendalinya adalah berpuasa. Dan berpuasa di bulan Ramadan juga kata kuncinya adalah mengendalikan nafsu, sehingga ujung dari bulan Ramadan kita merayakan kemenangan dengan hari Idul Fitri, hari suci, hari fitrah, di mana kita kembali seperti anak kecil baru lahir tanpa dosa. Kulu mauludin yuladu al fitrah. Begitu contoh tentang kita, anak yang lahir fitrah. Fitri, Idul Fitri, kita pun fitrah, bersih karena sudah dibasuh, dicuci selama 1 bulan Ramadan. Nafsu-nafsu kita pun dibersihkan, dosa-dosa kita pun dihapuskan, kesalahan kita pun dimaafkan dengan cara ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita melihat manfaat dampak positif di bulan Ramadan, maka kita harus mengikutinya. Prosedur, SOP, mekanisme, dan perilaku cara apa dan bagaimana di bulan Ramadan agar kita mendapatkan yang disebut dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Saya akan menyorot tentang takwa sebagai hasil ujung dari yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Takwa, Bapak Ibu, ibarat kita belajar maka hasilnya lulus ujian. Akibatnya kita berhasil bekerja, mengerjakan suatu kegiatan, selesai tuntas, mencapai kinerja. Kemarin kita di Pemprov membuat kontrak kinerja dengan mendasarkan indikator kinerja utama, IQ. Ada beberapa indikator yang akan kita tuju, yang akan kita capai. Penyerapan anggaran 95%, itu kinerja yang akan kita capai. Produksi pertanian, pangan beras, produksi jagung sekian persen, itu kinerja. Investasi sekian triliun, itu kinerja yang akan dicapai. Pendapatan asli daerah 1 triliun sekian, itu adalah kinerja yang akan dicapai. Ketika kita bekerja sehari-hari, itulah tujuan yang akan kita capai. Kita buat berbagai program, kegiatan, kebijakan dan sebagainya. Tidak tercapai kinerja, berarti kita gagal. Kenapa gagal? Karena ada prosedur yang tidak kita ikuti secara konsisten, secara seksama dan baik. Bapak Ibu, takwa adalah target kinerja di bulan Ramadan. Kalau kita bekerja, kita punya kinerja sebagai target yang akan kita capai untuk mengukur kita berhasil atau tidak. Maka kegiatan berpuasa di bulan Ramadan juga ada kinerja yang akan dijadikan target, yaitu bertakwa. Takwa adalah target kinerja Ramadan yang kita lakukan. Ibadah puasa tujuannya takwa. Ibadah-ibadah yang dikerjakan tujuannya juga bertakwa. Kalau kita ibadah iya, berpuasa iya, takwa enggak dapat gagal. Bekerja di kantor iya, menjalankan program dan kegiatan iya, kinerjanya enggak tercapai 95% gagal. Bekerja iya, tapi tidak mencapai target. Tentu kalau itu yang dilakukan, pemimpin yang mengawasi, mengontrol bawahannya untuk bekerja mencapai kinerja, tentu ada konsekuensi.
Apakah konsekuensi peringatan, perlu pembinaan, bahkan kalau dinilai tidak mampu tentu bisa diganti, bisa dipindahkan dan lain sebagainya sebagai dampak. Tapi kalau berhasil mencapai kinerja, tentu ada reward, ada kompensasi. Sementara yang tidak, tentu ada sanksi dan juga ada peringatan. Bapak Ibu, bagaimana kita mencapai kinerja takwa? Indikator kinerja utama kita di bulan Ramadan untuk mencapai takwa. Tentu satu bulan itu kita lakukan kegiatan-kegiatan yang disunnahkan oleh Nabi sebagai satu proses cara yang kita akan mencapai kinerja. Misalnya, sholat tarawih dan sholat malam. Ini adalah kegiatan program yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat di bulan Ramadan. Kerjakan. Tarawih, malam nyambung lagi. Mungkin sebelum sahur kita sholat dulu. Mudah, tidak susah. Karena kita bangun semua sebelum sahur. Kita wudhu dulu sebelum kita makan. Sekian rakaat sholat tarawih. Selesai kita sholat subuh, berzikir, baca Quran. Kita mantapkan komitmen kita satu bulan kalau bisa tamat satu kali baca Quran. Kalau bisa 2 kali. Kalau contoh para sahabat bisa 3 kali. Coba kita buat komitmen. Kalau ada di antara SKPD yang punya komitmen demikian, bagus sekali. Insya Allah saya mengajak kepada eselon 2 di bulan Ramadan ini menamatkan baca Qur'annya satu Qur'an penuh 30 juz. Yang berhasil saya kasih hadiah. Ya, eselon 2 yang berhasil saya kasih hadiah. Nanti caranya lapor kepada saya secara pribadi saja. Pak Gubernur, saya sudah membaca satu Quran penuh. Hadiahnya apa? Off the record. Karena saya juga insya Allah akan menamatkan minimal 1 kali baca Quran seluruhnya. Kalau bisa lebih. Nah, gimana Pak Sekda, siap? Ya, daripada tidur di siang hari, ngobrol atau malamnya nonton bola boleh. Tapi sebelum dan sesudahnya sholat malam dan baca Quran, nggak apa-apa. Ya. Kalau itu yang kita kerjakan, insya Allah takwa bakal dapat dan pasti dapat. Itu SOP-nya, mekanisme dan kinerja yang akan kita capai untuk mencapai takwa. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kita untuk mengerjakan yang tadi saya sebutkan tidak dikerjakan, malah puasa kita itu gugur karena kita tidak menjalani dengan baik tadi perilaku-perilaku yang tidak baik. Apalagi kita berpuasa itu dengan malas-malasan, masuk kantor terlambat, pulang kantor cepat, di kantor ngobrol dan baca koran, datang sholat zuhur, pergi ke masjid, alhamdulillah, tapi balik ke kantor 2 jam berikutnya. Kenapa? Tidur. Kok tidur? Kusuk doanya Pak. Ini berarti tidak betul. Kinerja Ramadannya salah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita ikuti. Nah, kemudian takwa ini kok menjadikan target kinerja kita. Pertama, Allah mengatakan la'allakum tattaqun, berarti kan itu yang kita capai. Kalau saya berjalan kaki naik kendaraan ingin ke Bukit Tinggi, maka Bukit Tinggi ada tujuan. Kalau sampai Padang Panjang berhenti pulang, berarti nggak sampai saya.
Kegiatan saya berjalan naik kendaraan sampai Padang Panjang percuma, karena tujuannya bukit tinggi tapi nggak nyampe. Begitulah kurang lebih perumpamanya. Berkaitan dengan takwa, Bapak Ibu, memang di dalam pandangan ulama kita dibagi beberapa status. Ada muslimin, ya, orang-orang yang Islam. Kemudian juga ada yang mukmin, ada yang muhsinin, orang yang ihsan, dan juga ada muttaqin. Orang yang bertakwa ini yang tertinggi, Bapak Ibu, status, kadar, derajat di antara yang lainnya. Kalau muslim dia aslam hanya tunduk patuh beribadah, belum tentu dia dasari dengan keimanan. Orang yang beriman belum tentu dia melakukan dengan ihsan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam surat Al-Hujurat disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, jadi Bapak Ibu, kita berpuasa itu untuk menjadi orang mulia, orang yang dekat oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang berada di sisi Allah, orang yang mulia ada dekat Allah, dilindungi Allah, dicintai Allah, dibantu Allah, didukung Allah, ditolong oleh Allah. Kalau dia orang yang bertakwa. Dan tentu untuk mencapai takwa tadi, kalau tadi dalam surat berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan adalah puasanya, tapi juga di luar itu secara umum. Dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kepada Allah yang menciptakan kamu dan juga menciptakan orang yang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, ibadah yang kita kerjakan apapun, kalau puasa jelas langsung puasa takwa jadinya. Secara umum ibadah pun takwa juga. Jadi kalau begitu ibadah-ibadah kita berinfak, bersedekah, zakat, senyum kepada orang, mengambil paku di tengah jalan kita buang pada tempatnya, membersihkan sampah di rumah dan sekitar kita, kemudian juga menyapa orang dengan assalamualaikum, bersangka baik dengan orang, husnuzon, itu ibadah, tujuannya takwa. Apalagi sholat, apalagi ibadah khusus seperti yang lainnya, juga ujungnya adalah takwa. La'allakum tattaqun. Nah, jadi Bapak Ibu, orang yang bersih, yang tidak hasad, tidak iri, tidak dengki, tidak benci, tidak sombong, itu adalah orang yang bertakwa. Dan itu diperolehnya sebagai satu kinerja utama yang dicapai melalui ibadah. Kalau tadi saya contohkan di kantor, pencapaian dengan persentase, pendapatan diterima 1 tahun, investasi diterima sekian tahun, anggaran terserap sekian persen setahun, itu dengan program. Maka target ini adalah takwa, programnya apa? Ibadah. Dan diantaranya bulan Ramadan, berpuasa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi targetnya itu takwa tadi sebagai orang yang mulia di sisi Allah. Tidak ada yang lain kemuliaan kecuali orang yang bertakwa ini, yang Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang mulia di siku adalah orang-orang yang bertakwa. Dan itu yang akan kita capai, Bapak dan Ibu. Dan itu yang akan kita kerja. Tentu banyak dalil-dalil
yang mengatakan bahwa sungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Dan juga bagaimana kita oleh Allah disuruh untuk bertakwa sebenar-benarnya takwa. Bahkan juga para ulama mengatakan at-taqwa zaduna. Takwa adalah bekal hidup kami. Jadi takwa itu selain mendapatkan kinerja utama yang kita capai melalui ibadah-ibadah dan berpuasa, juga takwa menjadi bekal buat kita. Bapak Ibu, khususnya Bapak-bapak kita sholat Jumat. Coba perhatikan khotib ketika sholat Jumat. Pesan yang harus disampaikan harus, yaitu takwa. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah, kita diingatkan setiap minggu sekali, setidaknya di Jumatan, oleh khatib untuk kita bertakwa, untuk kita senantiasa takut kepada Allah, sehingga kita mengerjakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Itu takwa. Takut kepada Allah sehingga semua perintahnya kita kerjakan, semua larangannya kita tinggalkan. Itu ciri orang yang bertakwa. Atau ciri orang yang bertakwa adalah orang yang beribadah kepada Allah. Diingatkan, wahai Bapak, bertakwalah. Sampai kapan? Sampai kita diambil nyawa kita oleh Allah. Berhentilah kita dari menjalankan ibadah. Walaupun kita sakit terbaring, tetap kita harus beribadah. Tadi qori kita membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang puasa. Wajib. Sakit, berjalanan, ganti sesuai jumlah hari yang kita tinggalkan tidak berpuasa. Berhalangan tetap karena sakitnya permanen dan lain sebagainya, bayar juga dalam bentuk fidyah, wajib. Nah, jadi Bapak Ibu, kita diingatkan untuk selalu bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya bertakwa. Nah, kemudian Bapak Ibu, bicara takwa, apa sih manfaatnya buat kita? Nah, inilah yang mungkin saya akan sampaikan sedikit. Yang jelas, dengan kita bertakwa, Allah mencintai kita, Allah muliakan kita, Allah tolong kita, Allah bantu kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bantu, berikan solusi-solusi, jalan-jalan keluar. Allah bantu tolong kita atas segala urusan yang kita hadapi. Bapak Ibu, jujur, kita semua pasti punya masalah. Yang namanya orang hidup pasti ada masalah. Ibu-ibu di rumah ada masalah, mungkin dengan suami, dengan anak. Laki-laki suami bapak punya masalah dengan istri dan anak, atau dengan keluarga besar. Mungkin masalah kecil atau masalah besar, mungkin terserah, ada masalah. Di tempat kita bekerja pasti ada masalah. Masalah itu bukan berarti kita konflik dengan orang saja. Masalah dengan pekerjaan. Pekerjaan gak selesai, pekerjaan berat, gak tahu bagaimana cara menyelesaikan. Ada suatu persoalan yang harus kita putuskan, masalah juga, yang mana yang akan kita putuskan. Semua yang kita kerjakan sehari-hari 24 jam, berkemungkinan besar ada masalah.
Dan kita dituntut untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita orang yang bertakwa, Allah akan berikan makhroja, berikan satu khuruj, jalan-jalan yang banyak, solusi-solusi yang banyak. Sehingga Bapak Ibu, kadang-kadang kita ada satu masalah muncul, tahu-tahu muncul semacam ilham, pikiran, oh ini jawabannya. Itu insya Allah Allah yang bantu kepada kita. Kadang kita sedang berjalan, keluar ide menyelesaikan masalahnya. Ketika kita sedang baru bangun tidur, akan tidur, ketika makan, ketika jalan, muncul persoalan itu diselesaikan. Banyak cara-cara yang lain. Bahkan setidaknya kita dipermudahkan mengerjakan urusan kita sehari-hari. Karena Allah sayang kepada kita. Mungkin mencontohkannya sederhana saja Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua punya anak. Kalau seandainya anak itu kesayangan kita, kenapa anak itu kesayangan kita? Disuruh makan oleh saya, mau makan. Disuruh tidur, waktunya sudah malam, dia tidur. Ayo belajar nak, besok ujian, dia belajar. Ayo baca Quran nak, dia baca Quran. Saya perintahkan sholat, dia jalankan. Saya larang kamu jangan keluar malam-malam, dia tidak kerjakan. Saya katakan kamu jangan nakal, dia nggak nakal. Perintah saya dikerjakan oleh anak saya. Larangan saya ditinggalkan oleh anak saya. Saya sayang dengan anak saya. Kalau sudah sayang, ketika anak saya minta uang untuk beli buku, tanpa nanya buku apa, langsung saya katakan, berapa uangnya? 100.000, nih 100.000. Tanda sayang saya kepada anak saya. Apalagi dia beli buku. Oh ya, mau pergi sama teman-teman, ada kegiatan ini itu, perlu uang sekian, berapa? 500.000, nih 500.000. Ya tolong dong anterin ke sana kemari, kemana saja dianterin. Nih sopir suruh pergi. Apa yang diminta dikasih oleh ayahnya. Oh ada persoalan, dilihat anaknya mengerjakan pelajaran matematika, nggak bisa. Kebetulan datang Pak Ali Asmar ke rumah saya. Pak Ali tolong bantu anak saya matematika. Karena Pak Ali kan dokter matematika. Nah, dibantu. Karena anak kesayangan saya sampai sekda yang saya suruh untuk bantuin. Dikerjain. Masalah apa lagi? Saya bantu. Ini terjadi kalau anak itu anak yang mengikuti perintah dan meninggalkan larangan ayahnya. Sebaliknya, disuruh sholat nggak mau, disuruh belajar nggak mau, pulang malam terus dilarang nggak mau. Saya marah. Oh dia minta nggak dikasih. Oh dia minta tolong nggak diberi. Begitulah rumus sebab akibat. Nah ini saya contohkan kepada kita Bapak Ibu. Termasuk atasan dengan bawahan. Bapak sebagai atasan, kepala dinas, kepala badan, kepala biro, punya anak buah. Tolong kerjakan ini, besok selesai, kasih ke saya. Dikerjakan. Tolong buatkan ini, dikerjakan. Tolong bantu saya begini begitu, dikerjakan. Jangan begini begitu, tidak dikerjakan. Pasti atasannya senang. Enggak diminta, atasannya mengatakan pada saya, Pak, tolong Pak, iko si aku naik anak ke eselon 2. Itu ada beberapa kepala dinas yang meminta, yang bersangkutan tidak, tapi karena bawahannya itu bagus, kerjanya baik, dipromosikan oleh atasannya. Tapi sebaliknya, kalau bawahannya itu disuruh nggak mau, dilarang malah ngerjakan, jangankan dinaikkan, diusulkan, bahkan
dinonjobkan pun ada. Kenapa? Karena tidak mengikuti. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau dari contoh-contoh seperti ini, apa pilihan kita Bapak Ibu? Saya rasa sederhana yang kita pilih. Kalau kita normal, kita sadar, kita mengerti dan paham, apa pilihan kita? Kalau jadi anak yang baik, pasti dapat kebaikan. Kalau anak nggak baik, dapat keburukan, nggak dapat kebaikan. Kalau jadi pegawai yang baik, patuh, ikuti aturan, jalankan pekerjaan dengan baik dan benar, atas memerintahkan kerjakan, yang ditinggal larangan ditinggalkan. Itulah yang membuat kita sukses dan berhasil. Rata-rata untuk yang eselon 4 atau yang staf atau yang eselon 3, itu atasannya lah yang pertama kali kepala dinasnya yang merekomendasikan. Saya tidak akan memproses kalau tidak ada rekomendasi dari atasannya. Kalau atasannya mengatakan bagus, saya rekomendasikan. Proses di bab perjakat. Kalau tidak, maka tidak kita proses. Oh, bagaimana kalau kasusnya di eselon 2? Ada selingkar dari eselon 2 dan atasannya dan bawahnya yang akan menilai. Nah Bapak Ibu, tentu ketika kita kepada Allah, masalah kita ingin dipermudah, masalah kita ingin ada jalan keluar, kita ingin banyak dapat rezeki, kita ingin dapat kemudahan, maka dekatkan diri kita kepada Allah dengan cara menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, dan itu tidak susah. Karena prinsipnya perintah dan larangan yang Allah berikan untuk kita sendiri. Allah tidak akan menjadi lebih dari Allahu Akbar gara-gara kita beribadah semua, tidak. Allah tetap Allahu Akbar. Kita yang bermanfaat, berguna atas yang kita kerjakan. Coba lihat dalam Al-Quran, disuruh makan, enggak disuruh makan pun oleh Allah kita makan. Disuruh minum, enggak disuruh pun kita akan minum, tapi jangan berlebihan. Enggak boleh makan bangkai, enggak dilarang pun kita enggak bakalan makan. Oh, makan babi, enggak boleh, ya enggak kita kerjakan. Kenapa? Pasti enggak ada ketidakbaikannya di situ. Disuruh wanita menutup aurat, itu untuk kebaikan buat kita, bukan untuk Allah. Disuruh puasa untuk kita, lihat dari segi kesehatan, dari segi psikologi, banyak aspek yang bisa menilai manfaat dampak dari puasa. Semuanya itu untuk kita. Li anfusikum, untuk dirimu sendiri. In asantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Jadi buat kita sendiri, bukan untuk Allah semakin besar. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, kita melihat orang yang menjalankan ibadah, meninggalkan larangannya melalui bulan puasa nantinya, kita lihat orang tersebut mudah. Juga nanti orang yang bertakwa, cirinya orang yang tawakal, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kita kurang, yang kita peroleh dari gaji tunjangan kita, Allah cukupkan. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Allah berikan keberkahan dari uang yang kita peroleh karena kita bertakwa. Jadi tidak ada suatu cerita dalam kehidupan orang-orang yang bertakwa yang hidupnya kecewa, frustrasi, stres, apalagi depresi. Tidak ada Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang membuatkan dia kecewa, frustrasi, stres dan depresi adalah sesuatu yang dia jauh dari Allah. Tapi kalau dia dekat, yang ada adalah ketenangan jiwa. Itminanul qulub, hati yang tenang, tentram. Dia tidak takut
La tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita, enggak perlu takut. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tidak perlu hina, duka cita, rendah diri, takut, khawatir, macam-macam tidak perlu. Kita orang yang tinggi derajatnya karena kita orang yang beriman dan tentu kita orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, target kinerja takwa di bulan Ramadan harus kita capai bersama karena itu adalah untuk kepentingan kita sendiri. Baik di dunia dan juga nanti di akhirat. Di dunia kita persiapkan karena hidup di dunia cuma sebentar. Nanti di akhirat yang abadi kita siapkan dengan investasi. Tidak ada ruginya satupun ketika kita mengerjakan perintah Allah. Tidak ada ruginya. Yang ada hanya kemalasan kita. Kenapa malas? Karena kita belum mendapatkan manfaat yang kita rasakan dari kerja ibadah tersebut. Bapak Ibu, contoh, anak-anak kita susah disuruh belajar. Kita yang dewasa, kita yang orang tua, menyuruh anak-anak kita belajar ketika anak usia SD dan SMP atau SMA. Kenapa anak kita nggak mau belajar? Sementara belajar itu kerja yang baik, kerja yang bagus, kerja yang benar. Untuk kepentingan anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan kita orang tua. Kita hidup masing-masing. Dan dia nanti akan menikah, akan berkeluarga. Tapi nggak mau belajar. Kenapa nggak mau belajar? Karena belum ngerti, belum nyambung, belum sadar dan sebagainya. Malas. Ketika anak itu tamat SMA karena kemalasannya, sedangkan bapak ibunya sudah menyuruh dia belajar, baru terasa gagal masuk perguruan tinggi negeri. Akhirnya gagal juga masuk perguruan tinggi swasta. Akhirnya menganggur. Kerja apa tamat SMA? Cleaning service, penjaga kantor, sopir dan lain sebagainya yang kerja-kerja menggunakan otot. Barulah dia menyesal. Baru dia menyesal. Sekarang bagaimana membalas penyesalan itu sementara waktu sudah lewat dan terjadi? Bapak Ibu, ini contoh. Kita yang menasihati anak kita untuk belajar, mungkin kita juga dulu ketika SD, SMP, malas juga belajarnya. Oke lah, itu urusan hidup masing-masing. Yang ingin saya sampaikan pesan saya adalah, jangan menyesal kemudian. Di dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah, ada orang-orang yang masuk neraka, menyesal pasti, minta kepada Allah, ya Allah balikan aku ke dunia. Saya mau beribadah, saya mau mohon ampun, saya mau minta maaf, mau taubat. Nyesal. Tidak bisa. Sudah selesai. Anak tadi tamat SMA, nilainya pas-pasan, gak bisa masuk ke Makarim. Nyesal teman-temannya nanti kerjanya bagus. Karena kuliahnya pun bagus. Nyesal. Buat apa? Sudah kelewatan. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bersama-sama jangan menyesal kemudian. Allah telah menjelaskan kehidupan akhirat itu pasti. Mati kan pasti semua. Gak ada di antara kita yang hidup selamanya. Mati langsung masuk kehidupan akhirat. Dua tempat yang disediakan, neraka dan surga. Itulah letak keadilan Allah SWT kepada kita. Nah mudah-mudahan bulan Ramadan kita isi dengan ibadah yang banyak. Dan sebelum itu juga kita mensucikan diri dan saling maaf-memaafkan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang puasa Ramadan lalu
masih ada yang utang-utang, yang mesti udah lunas semua bagi bapak-bapak yang sakit atau yang dalam perjalanan dan sebagainya. Bagi ibu-ibu yang bisa bayar silakan, yang nggak bisa silakan fidyah. Kemudian kita pun sama keluarga saling maaf-maafkan, karena bagaimanapun ibadah kita akan dicatat oleh malaikat ketika kita menjaga silaturahim. Kalau terputus silaturahim, Allah lepas dari apa yang kita kerjakan, tidak dicatat oleh malaikat. Makanya dibiasakan. Kemudian juga membersihkan diri, tidak harus dengan pergi ke sungai atau kemana. Balimau tidak harus, karena itu bukan arahan dari Islam. Tapi kalau budayanya tidak maksiat silakan. Tapi yang jelas kita mensucikan diri, saling memaafkan untuk menghadapi Ramadan. Dan saya melalui mimbar ini pun kepada pegawai-pegawai kami di Pemprov, mohon maaf lahir batin menghadapi bulan Ramadan. Semoga kita bersama bisa mengisi banyak ibadah di bulan Ramadan untuk mendapatkan ketakwaan. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih dan mohon maaf kalau yang salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.